A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'alal qur'ana amamahu qatahu minal jannah wa man ja'alal qur'ana saqahu khalfahu lanar. Sadaqallahu alazim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan di siang hari ini insyaallah kita masih bisa hadir di acara tasyakuran akikah dan khitan putra dari pasangan Afrijal Asgal Umam dan Tasya Dwi Pratiwi, yaitu Ananda Gala Emir Baskara. Kemudian salawat serta salam telah tercurah limpahkan selalu dan selamanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai pada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita yang sudah bisa hadir dalam majelis ini kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan dia atas izin Allah yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, akikah adalah bagian daripada sunnah muakkad yang dikuatkan dalam ajaran Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri yaitu mengakikahkan dua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, yaitu dengan 2 ekor kambing untuk 1 orang laki-laki. Maka hari ini masih terjaga kadar itu, dan mudah-mudahan dari ritual akikah dan khitan yang akan dilaksanakan ini maka akan terakhirlah satu sosok keturunan yang bisa, yang soleh, keturunan yang soleh, yang bisa menjadi anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan memang seperti itu targetnya Bapak ya, bahwa ketika kita selesai sholat kita sering berdoa dalam zikir-zikir. Pada sholat kita sering mengatakan doa yang terbaik, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah istri-istri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan mata kami dan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin di antara masyarakat yang bertakwa. Itulah yang tiap doa yang kita panjatkan setelah ba'da sholat. Dan kita berharap dari doa itu akan lahir seorang anak-anak zuriyah kita, keturunan kita, yaitu anak yang bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kita, yaitu anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan itulah harta yang terbaik bagi orang tua. Ketika orang tua itu sudah tiada di dunia, maka sebagai generasi penerusnya adalah anak yang soleh dan soleha yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana upaya untuk mencetak generasi yang robani ini, generasi yang taat kepada Allah, generasi yang soleh dan soleha ini? Maka ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu satu adalah bagaimana ketika seseorang itu memilih pasangan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan, memberikan satu pandangan yang luar biasa. Maka nikahilah
Sabda Nabi, maka nikahilah perempuan itu karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunan atau nasabnya, dan yang terakhir, yang empatnya karena apa? Karena agama dan akhlaknya. Maka jika yang empat itu dipatukan, kemudian yang utama adalah karena apa? Karena agamanya. Di sisi lain, kenapa Rasulullah mensyariatkan karena keturunannya, karena nasabnya? Karena dari nasab yang terbaik itu maka akan lahir seseorang yang soleh dan soleha, keturunan yang duria yang soleh dan soleha, yang akan bisa menyenangkan hati dan pandangan mata kita. Kenapa ini disyariatkan? Memang karena nasab itu adalah merupakan 5 hal yang harus dijaga dalam Islam. Dan hari ini ilmu nasab itu semakin pudar, kita nggak akan pernah tahu hari ini. Mungkin saya Ali Fikri, keturunan siapa, kita nggak tahu. Dan ini ilmu yang sudah hilang, tapi inilah kebesaran Islam yang memang harus dijaga, nasab itu. Kemudian aja setelah nasab ada hasab. Kalau nasab itu siapa keturunan kamu, nah kalau hasab itu bagaimana potensi dalam keluargamu. Ketika kita mengingat potensi dalam keluarga kita, umpamanya ada nasab kita tuh sampai ke atasnya itu Fulan bin si Fulan, kemudian ada nasab seorang pemimpin, maka insya Allah dalam diri seseorang itu ada darah pemimpin, ada keturunan pemimpin yang akan menjadi pemimpin. Ataupun ketika ada keturunan di atas kita itu ada seseorang yang memang dia ahli ilmu, ahli agama atau ulama, maka dari situlah akan lahir seseorang yang faqih dalam agamanya atau seorang ulama yang bisa mendakwakan Islam. Maka dalam Islam ada linasabiha lihasabiha. Siapa keturunan kamu dan apa potensi dalam keluargamu. Lalu yang kedua, setelah kita membeli atau mencari calon pasangan hidup, maka yang keduanya ketika dia rumah tangga dan kemudian dia melahirkan seorang anak, ya maka kewajiban orang tua adalah apa? Memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak keturunannya. Maka berilah nama-nama yang terbaik, yang nama-nama yang ada di dalam Islam, baik nama itu yang bersumber dari nama para sahabat-sahabat Nabi ataupun para nabi-nabi sendiri yang merupakan orang-orang yang mulia, yang ahli surga, ataupun perempuan-perempuan yang soleh yang ada di dalam cerita atau kisah dalam Quran. Semua itu menjadi catatan buat kita ketika kita harus menamakan keturunan kita itu nama-nama yang mengandung makna-makna yang luar biasa. Kalau kita menamakan anak itu sebagai Abdullah, maka dia adalah sebagai hamba Allah. Karena apa? Nama itu bagian daripada doa, Pak. Ya, walaupun pujangga dari Eropa mengatakan, Shakespeare mengatakan what is name, apalah arti sebuah nama, tapi dalam Islam nama itu penting. Nama bagian daripada apa? Daripada doa untuk menjadi seorang menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita menamakan anak kita Muhammad Soleh, maka nama Muhammad hari ini itu nama yang terbanyak di antara dunia. Ya, nama Muhammad Rasulullah itu nama yang paling banyak di dunia ini. Nah, ditambahkan dengan nama-nama yang nama para sahabat luar biasa. Maka berilah nama-nama anak kita nama-nama yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang mengandung banyak arti yang baik dan menjadi panutan buat kita. Dan kalaulah dulu mungkin ya, saya pribadi ya mungkin punya seorang orang tua, nenek, mungkin orang zaman dulu kan segampang itu menamakan. Kalau umpamanya lahirnya hari Kamis, kemudian puputnya Senin, maka diarani Senin. Ya, itu kalau misalkan hari Kamis lahirnya kemudian puputnya dina Ahad, maka dikatakan namanya Miskan. Dan segampang itu. Ya, tapi inilah Islam. Sekarang Islam sudah tersebar ke seluruh antero dunia, maka pakailah nama-nama itu sebagai nama bagian daripada doa untuk kebaikan anak-anak kita, anak-anak yang akan bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, upaya untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah itu, anak-anak yang bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kita,
Maka tahap yang ketiga itu kita orang tua bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Memberikan pendidikan yang terbaik, berilah pendidikan Islam hari ini. Yang walaupun sekarang sudah banyak Pak ya, artinya sekolah-sekolah yang berbasis Islam, yang kurikulumnya itu perpaduan antara kurikulum umum dan kurikulum yang syar'i, maka di sanalah kita akan memberikan pendidikan itu, pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, agar anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang apa, yang soleh dan soleha, yang bisa menjadi apa, mendoakan kedua orang tuanya. Maka hadirin sekalian, orang tua itu akan merasa bangga bukan karena ilmu seorang anak itu tinggi atau dia terkenal di mana-mana atau dia mungkin jabatannya yang paling tinggi, tidak. Jadi keutamaan seorang anak itu adalah ketika dia mampu menjadi anak yang soleh, yang mampu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tuanya. Itulah hasil sebuah pendidikan yang terbaik. Maka berikanlah pendidikan kepada anak-anak kita itu, pendidikan yang terbaik, yang insya Allah itu akan menjadi satu wasilah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi amal jariah kelak nanti di yaumil akhir, karena kita telah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang kelak akan bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan bahwa seseorang ketika berharap menjadi anak soleh yang soleha kepada keturunannya, maka berikanlah satu yang paling urgent hari ini Bapak Ibu sekalian adalah apa? Berikanlah makanan minuman yang halalan thayyibah. Maka bagian daripada jihad terbesar hari ini, yang ketika orang itu segitu gampangnya memakan makanan yang haram, maka ketika seseorang memberikan makanan minuman yang halal dan thayyib kepada keturunan kita, maka disitulah adalah merupakan jihad yang terbesar. Karena ketika makanan minuman yang halal yang masuk pada diri kita dan anak-anak keturunan kita, maka insya Allah akan berikan yang terbaik, yaitu anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan bagi kedua orang tuanya. Insya Allah itu dari saya sebagai pengingat untuk para pribadi dan juga untuk para hadirin yang hadir pada kesempatan di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Pepatah Arab mengatakan, waqad yurjali jarhi saidi burhun wala burhun lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, maka akan ada harapan untuk sembuh. Tetapi kalau lidah lukai hati, kemana hendak obat dicari? Saya mohon maaf, barangkali ada yang salah, yang benar datang dari Allah, dan yang salah dari pribadi saya sendiri yang masih jauh dari sempurna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.